Halo teman-teman, berjumpa lagi di Farmasetika. Kita akan membahas contoh resep, contoh tetes telinga dengan contoh emulsi dengan ekstrak. Saya akan jelaskan secara singkat. Kalau ada yang terlalu cepat, bisa diulangi videonya ya. Yang pertama, kita mau lihat resep tetes telinga. Nah, di sini eh, dapat kloramfenikol dan propilen glikol. Lihat teman-teman, propilen glikol ini adalah sebagai pembawa. Sudah sesuai dengan ketentuan ya, disebutkan bahwa kecuali dinyatakan lain, tetes telinga itu menggunakan pembawanya propilen glikol atau gliserol. Boleh nggak air? Oh, boleh aja kalau memang disebutkan di situ pembawanya adalah air. Itu tidak dilarang, tapi kecuali dinyatakan lain, kalau misalnya tidak disebutkan, itu kita prefernya adalah propilen glikol atau gliserol. Karena mereka punya kekentalan yang tinggi, di mana kalau kita menggunakan tetes telinga, kalau kekentalannya tinggi, maka dia tidak mudah mengalir keluar dari telinga. Berbeda dengan cairan-cairan yang viskositasnya atau kekentalannya rendah, dia ketika kita pakai tetes telinga, dia mudah untuk keluar lagi atau mudah untuk mengalir, seperti itu ya. Nah, di sini zat aktifnya adalah kloramfenikol. Kita perlu ingat lagi bahwa untuk obat luar itu kita pakai kloramfenikol base atau kloramfenikol aja gitu ya, tanpa adanya ikatan garam atau ikatan ester gitu. Kita tidak menggunakan kloramfenikol palmitas. Kalau kloramfenikol palmitas digunakan untuk obat dalam atau penggunaan oral karena untuk tujuan apa mengurangi rasa pahit. Jadi kloramfenikol palmitas itu tidak sepahit kloramfenikol base-nya yang ini. Nah, kalau kita lihat, kita coba perhitungan bahan, propilen glikolnya itu jumlahnya yang akan ditimbang adalah 9 gram. Ingat, ini tidak ada satuan artinya dalam gram. Nah, di sini teman-teman, kita lihat kelarutan kloramfenikol. Kloramfenikol dalam FI6 disebutkan bahwa dia mudah larut dalam propilen glikol. Mudah larut itu range-nya 1 sampai 10. Jadi sebenarnya kalau kita cari aman, ini kan kloramfenikol jumlahnya 1. Harusnya dia butuh 10 mili ya. 10 mili propilen glikol. Tapi propilen glikolnya cuma 9. Jadi sebenarnya kalau kayak gini, ini cuma catatan aja ya, tidak digunakan 10 mili. Ini untuk info saja bahwa kalau misalnya kita ngikutin kelarutan, untuk cari amannya, dia itu pasti larut di 10 mili. Tapi kenyataannya cuma 9. Jadi, tapi ini masih masuk range kelarutan ya. Jadi teman-teman punya dua pilihan waktu di prosedur. Yang pertama, dalam prosedur kalian melarutkan biasa, seperti melarutkan zat bisa di Becker atau Erlenmeyer. Jadi kalian aduk larut ya. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan mortir. Untuk apa? Jadi yang pertama, jadi di mortir ini kita mengecilkan ukuran partikel. Jadi digerus dulu kloramfenikolnya, baru ditambah dengan propilen glikol, baru gerus larut. Jadi kita pakai bantuan mekanik yaitu tekanan. Kan kalau di mortir itu kita bisa neken ya gitu untuk dapat melarutkannya. Jadi bisa ada dua cara, kalau memang dia larut sebenarnya bisa aja dalam Becker atau Erlenmeyer. Atau cara kedua teman-teman menggunakan mortir, tinggal digerus di situ, kemudian dilarutkannya juga di situ, baru masukkan ke botol. Nah, ketika sudah masukkan ke botol, nanti dilihat apakah dia sudah 10 gram atau belum. Kalau belum, berarti teman-teman harus tambahkan propilen glikol sampai 10 gram. Gitu, secara singkat. Ini tidak ada penjelasan lagi, teman-teman tinggal perhatikan, walaupun ini antibiotik, tapi dalam obat luar ya, kita tidak wajib menuliskan harus dihabiskan. Yang harus dihabiskan itu adalah obat dalam untuk mencegah resistensi.
Terus dicek lagi apakah perlu kocok dahulu atau enggak, silakan dicek. Dan signalnya ini mudah ya, ini emang yang biasa dipakai. Sehari 2 kali, 2 tetes pada telinga kanan. Ini dexter, AD, auric dexter. Kalau yang telinga kiri itu S, sinister ya. Kalau ini pada telinga kanan. Sudah, kita lanjut emulsi dengan ekstrak. Ini yang teman-teman dapat waktu di tatap muka, dan ini bersumber dari ilmu resep. Teman-teman, ilmu resep adalah pendekatan. Jadi, yang disebutkan di sini adalah pendekatan. Kalau misalnya PGA-nya tidak disebutkan, maka kita mengambil 2,5% dari total emulsi. Total emulsi itu total jumlah sediaannya, 2,5% dari jumlah sediaannya. Karena dia bilang total emulsi, bukan dari minyak lemaknya. Nah, coba lihat. Di sini disebutkan kalau di dalam resep tersebut terdapat minyak lemak lainnya, maka ekstrak dicampur dulu kepada minyak lemak. Jadi contohnya ini. Minyak lemaknya adalah oleum olive, ekstraknya adalah cannabis ekstrak. Ya, kalau teman-teman tahu sebenarnya sudah tidak digunakan ya cannabis ekstrak ini. Karena mengakibatkan ketergantungan. Nanti coba dicek ini tuh dari tanaman apa sih gitu. Dia biasanya ngasilin apa sih? Ini artinya cannabis ekstraknya itu dicampur dulu dengan minyak lemaknya, yaitu oleum olive. Mereka dicampur dulu jadi satu. Baru kemudian diemulsikan dengan PGA. Mau cara apa? Cara basah atau cara kering diperbolehkan. Artinya, kita bisa tambahkan PGA-nya dengan air dulu atau PGA-nya campur minyak lemak. Itu diperbolehkan. Asal nanti terbentuk korpus emulsi. Di sini aku mau jelaskan, kenapa sih ekstrak itu masuk ke dalam fase lemak. Sebenarnya ekstrak, kalau teman-teman tahu, cara ekstraksi itu pelarutnya banyak. Pelarutnya bisa pelarut polar, bisa pelarut semipolar, atau pelarut non-polar. Kalau pelarut polar, kita menggunakan air. Nah, ekstrak-ekstrak yang menggunakan air sebenarnya dia larut dalam air. Jadi dia tidak perlu disuspensikan. Diemulsikan. Tapi kalau teman-teman tahu, ekstraksi itu banyaknya menggunakan pelarut semipolar atau nonpolar. Karena metabolit sekunder banyaknya di situ. Jadi, karena dia sifatnya semipolar atau nonpolar, ada kecenderungan hidrofobik juga. Kalau kita pakai semipolar, tergantung pelarut apa yang kita gunakan untuk ekstraksi, dalam metode ekstraksi. Nah, itu kita bisa lihat apakah dia cenderung hidrofobik atau hidrofilik, tapi dia ada bagian yang ditarik atau yang diekstrak itu ada bagian hidrofobnya. Artinya dia punya bagian yang larut dalam pelarut nonpolar seperti itu ya. Nah, jadi ekstrak ini dimasukkan ke dalam fase minyak. Istilahnya gimana kalau kita kasih contoh pakai gom kering ya. Kalau pakai gom kering, cara pertama selalu cannabis tambah oleum olive. Baru ini dalam mortir, baru kemudian tambahkan PGA, gerus ad homogen. Ini cara kering ya. Baru kemudian tambahkan air 1,5 kali jumlah PGA. Gerus cepat, terbentuk korpus. Begini, sampai sini semoga mudah dipahami. Jadi, yang ada ekstraknya, tapi ada minyak lemaknya juga, itu campurin dulu ke minyak lemak. Setelah dicampurin ke minyak lemak, baru bisa dibikin korpus. Setelah dibikin korpus gimana? Nah, kalau ada sirup atau gliserin, campurin.
Kalau ada tinktur atau alkohol, dia sebagai pengencer gitu ya. Berarti sirup, gliserin, tinktur, alkohol gitu itu setelah terbentuk korpus. Di sini kebetulan di resep ini ada valerian tinktur, baru kemudian ditambah valerian tinktur, gerus, homogen. Masukkan ke botol, bilas. Terus tinggal tambahkan air ya. Seperti itu kurang lebih. Ini bisa dijabarkan sendiri, tapi kurang lebih seperti ini. Kemudian, bagaimana kalau PGA-nya sudah ditentukan? Kalau ini kan PGA-nya tidak tahu. Kalau PGA-nya tidak tahu, tadi kita bilang ya, kalau PGA tidak diketahui, maka kita melakukan pendekatan dengan menggunakan informasi yang ada pada ilmu resep, yaitu PGA-nya ngambil 2,5%. Tapi kalau sudah disebutkan, nah seperti ini contohnya, artinya kita ngambil sesuai dengan resepnya. Di sini kalau teman-teman lihat, apakah ada minyak lemak lain? Tidak ada. Kalau teman-teman lihat, twin, span, dan PGA itu ketiganya adalah emulgator. Twin dan span ini dicampur jadi emulgator, dia dari golongan surfaktan. Ya, jadi gimana caranya? Kita mengikuti cara pembuatan twin dan span seperti apa? Tadi teman-teman ingat bahwa ekstrak itu masuk di fase minyak. Jadi kita punya dua fase ya. Fase minyaknya itu pasti ada ekstrak. Terus apa lagi? Nah, kalau teman-teman memahami pengerjaan twin dan span, span juga masuk fase minyak. Terus fase air apa? Fase air di sini ada twin. Apalagi? Aquades ya, sisa aquades. Coba dihitung berapa. Plus, apalagi PGA. Ini kita gomnya basah. Gom basah, jadi PGA-nya dicampur dengan aquades dulu. Dan ditambah twin 80. Ini adalah fase air. Tolong dipahami dulu, ini adalah fase air. Aquadesnya berapa banyak? Bisa kalau mau ngambil sisanya kurang lebih berapa, tapi jangan melebihi sisa itu. Jadi teman-teman silahkan hitung sisanya berapa. Nanti yang diambil, masukkan ke sini, jangan melebihi dari sisanya itu. Minimal, ini minimal 1,5 kali jumlah PGA. Gitu ya. Kalau mau lebih banyak juga nggak masalah. Jadi gimana caranya? Ya, fase minyak dicampur, fase air dicampur. Ini panaskan di atas penanas ya. Teman-teman sudah tahu ya, kita menaikkan suhu untuk menurunkan tegangan antarmuka atau tegangan permukaan juga. Biasanya sih 70 derajat Celcius. Atau ada yang bilang 75 derajat Celcius, seperti itu. Nanti ketika dicampur, kan diangkat tuh kurang lebih pas dicampur bareng itu 60 derajat Celcius. Ini masih bisa dipegang, tapi ya tangannya jadi panas gitu ya. Jadi kalian silakan bawa lap atau bawa serbet untuk ngambil ya. Fase air ini dicampurnya di mana? Kalau yang ini bisa dicawan ya. Kalau sulit, yang fase air ini karena kita pakai air, ini bisa di beker atau cawan juga boleh. Tapi kalau cawan, coba nanti hati-hati, takutnya kepenuhan ya. Maksudnya tempatnya penuh, nanti teman yang lainnya nggak dapat, jadi bisa di beker juga. Ini juga panaskan. Airnya berarti ini adalah air panas. Begitu? Dalam keadaan panas-panas, mereka berdua diangkat pada suhu yang sama. Ini sebenarnya kurang lebih 60 derajat Celcius. Soalnya kan kita baru angkat dari penangas tuh, penangas yang suhunya 70.
Nah, itu kita angkat, baru fase minyak dicampur dengan fase air. Langsung gerus atau aduk cepat saat terbentuk korpus. Nah, perhatikan ini di sini aduk ya. Aduk ini berarti campurnya di cawan. Untuk pencampuran di cawan ini bisa gagal teman-teman sebenarnya kalau teman-teman tidak cepat mengaduknya. Jadi ada dua pilihan. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua adalah di mortir. Jadi panaskan mortir dulu. Sudah. Setelah itu masukkan fase air dan fase minyak ke mortir panas. Terus cepat terbentuk korpus. Seperti ini. Bagaimana cara memanaskan mortir? Cara memanaskan mortir. Mortir kita panasin bagian dalamnya aja. Jadi, pas kita mau campurin, itu mortirnya dimasukkan air panas, tunggu beberapa saat. Jadi biarkan panasnya itu, kalornya itu berpindah dari air panas ke permukaan dalam mortir. Sudah tunggu beberapa saat, buang airnya, atau bisa dikembalikan. Ini atau dikembalikan ya, ke tempat teman-teman pas ngambil air panas. Karena ini cuma buat manasin doang gitu, nggak diapa-apain. Sudah itu baru dielap mortirnya. Nah, harusnya permukaan dalamnya udah panas tuh. Nah, itu cara memanaskan mortir. Begini sampai terbentuk korpus. Coba teman-teman lihat, ini kalau atas itu di cawan, yang bawah itu di mortir. Kalau masih takut di cawan, saya sarankan menggunakan mortir. Ya, disarankan menggunakan mortir. Begitu. Jadi ini ada dua pilihan ya, yang penting dicampur. Sesudah itu kan udah jadi korpusnya, masukkan ke botol. Bilas. Baru tambahkan aqua at 60 ml. Seperti itu, semoga mudah dipahami. Jadi, seperti biasa, kalau ada twin dan span, kita tentukan yang fase minyak mana, yang fase air mana. Karena tadi kita sudah tahu secara teori, oh ternyata ekstrak itu kita masukkan ke dalam fase minyak. Artinya, ekstrak ini masuk ke dalam fase minyak bersama span, walaupun di sini tidak ada minyak lemaknya. Bersama span. Kemudian fase airnya adalah twin, aquades panas, dan PGA. Nah, jadi kalau misalnya aquadesnya dicampur dengan PGA dulu, artinya dia caranya gombasah gitu ya. Baru kemudian ikuti prosedur ini. Seperti itu. Satu lagi kita bahas emulsi dengan bahan dengan obat yang BJ-nya tinggi. Yang perlu teman-teman pahami gini, BJ itu bobot jenis artinya kalau kita punya wadah, terus kita punya air. Kita punya air di dalamnya. Kalau BJ-nya lebih besar dari air, artinya dia akan mudah mengendap ya, sangat mudah mengendap. Kalau BJ-nya lebih besar dari air, ini partikelnya jadi mengendap gitu ya. Jadi minyaknya tuh ada di bawah sebenarnya. Kalau BJ-nya rendah, berarti dia ada di atas.
Bayangin kalau kita mau homogenin, yang BJ tinggi ini sangat sulit. Karena setiap kali kita mau kocok, mau campur, dia cepat turun, mau campur cepat turun. Bayanginnya gitu ya, mudah terpisah yang BJ tinggi ini, sangat mudah terpisah. Anggaplah dia kalau BJ tinggi, dia akan turun terus gitu ya. Nah, itu jadi sangat sulit untuk dicampur homogen. Artinya, kita bisa caranya memanipulasi supaya BJ-nya bisa turun. Bagaimana cara BJ-nya turun? Dicampur dengan minyak lemak yang inert atau yang tidak punya aktivitas gitu. Jadi obat yang BJ tinggi itu contohnya ini. Kalau obat yang BJ tinggi berarti dia akan turun terus ya di bawah air pasti. Nah, akan susah dicampurnya, susah homogennya. Jadi kita perlu tambahkan minyak lemak sebesar 10 kali berat si zatnya. Ini kuncinya ada di sini. Kenapa? Karena minyak lemak itu kan BJ-nya lebih kecil daripada air. Bayangin minyak lemak BJ-nya lebih kecil daripada air. Jadi zatnya kita campur dengan minyak lemak supaya BJ zatnya jadi turun. Kalau BJ zatnya jadi turun, kita lebih mudah untuk menghomogenkannya. Intinya gitu. Jadi diencerkan dengan minyak lemak 10 kalinya. Minyak lemaknya tentunya dipilih yang inert, yang tidak memiliki aktivitas. Setelah dicampur dengan minyak lemak, nah kalau menurut teori BJ-nya itu jadi satu, jadi mirip sama air ya. Jadi dia kurang lebih ya, jadi dia lebih mudah dihomogenkan. Pada intinya itu sih, supaya mudah dihomogenkan. Jumlah PGA yang digunakan adalah setengah kali minyak lemak plus sama berat dengan bromoforum. Ini contoh ya, ini contoh BJ. Berarti kalau ada gini, jumlah PGA-nya 1 kali jumlah zat plus setengah kali jumlah minyak. Ini kan setengah kali jumlah minyaknya sama kayak yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Gitu. Nah, teman-teman, tapi perlu teman-teman tahu bahwa kloroform dan bromoform tidak lagi digunakan untuk obat minum. Kenapa? Toksik. Ini udah resep zaman dulu ya. Ini kita lihat contoh resep zaman dulu. Oh, ternyata mereka melakukan pendekatan secara fisika seperti apa. Teman-teman pahami konsep BJ, ketika dicampur, kan dia bercampur ya. Dia jadi miscible. Ketika dia bercampur, BJ-nya jadi ada di tengah-tengahnya. Dia akan turun BJ-nya. Kalau BJ-nya turun, dia lebih mudah untuk dicampur. Intinya seperti itu, supaya mudah dicampur, kita tambahin minyak lemak supaya BJ-nya turun. Nah, tapi ini sudah tidak digunakan ya, kloroform, bromoform itu toksik. Ini adalah teori pendekatan yang dulu kita lakukan. Seperti itu. Yang ada catatan lain, bila terdapat tambahan lain yang dilarutkan dalam minyak lemak seperti kamfer atau mentol atau salol, maka ditambahkan gom sejumlah bahan tersebut. Kenapa? Karena ini akan masuk ke dalam minyak lemak ya. Jadi ini sejumlah bahan artinya 1 kalinya. 1 kali jumlahnya. Seperti itu, semoga lebih mudah dipahami. Kita akan bahas topik lain di next pertemuan ya. Thank you.